Okay, welcome back everyone to Kusut Podcast and welcome back to season 1 sama Sally masih di sini. Nama saya Melina dan saya adalah seorang PACP Registered Therapist dan sekarang saya sedang menetap dan bekerja di negara Inggris. Dan Sally sekarang sedang bekerja dan menetap di negara Indonesia. Dan kalau misalnya kalian baru di sini, well season 1 ini semua tentang parenting relationship. Kita hari ini topiknya adalah attachment style mana yang menggambarkan kalian-kalian semua. There we go. Tapi sebenarnya ya, sebelum kita masuk ke topik ini, ada beberapa hal yang mau saya address untuk kalian yang baru. Semua topik kita itu sebenarnya diambil more or less dari satu buku namanya The Book You Wish Your Parents Had Read. Buku ini ditulis oleh seorang psikoterapeut namanya Philippa Perry di negara Inggris. Dan dia telah menjadi psikoterapis 20 plus tahun. Lalu dia nulis buku ini, which is phenomenal. Nomor 2, sebelum kita recording sebenarnya Sally punya pertanyaan yang very interesting. So if Sally wants to say her question to address before the episode begins. I have a question, itu related sama previous episode kita kan, yang kita tuh kita banyak sekali membahas gimana caranya pakai I statement, dan jangan lagi pakai you statement, karena you statement sendiri kan sikapnya lebih ke arah menyerang ya, kasarannya lebih ke arah menyerang ya. Sekarang gini, apakah I statement itu bisa menjadi bumerang buat kita? Contohnya kita bisa dinilai sebagai seseorang yang narsistik. Contoh nih, misalnya kita mengemukakan perasaan kita, aku jujur, aku nggak terlalu suka kalau kamu bersikap seperti ini, itu contoh. Kan ada kemungkinan di mana partner kita, atau teman kita, atau bahkan mungkin orang tua kita akan bilang seperti ini, loh kok apa-apa aku terus sih, emang the center of universe itu kamu, kok semua serba kamu tuh means kayak akunya gitu, kamu kok narsis banget sih jadinya. Nah, gimana caranya supaya the I statement that we use itu nggak disalahartikan ke arah yang sebenarnya kita sebenarnya nggak ada maksud untuk narsis gitu loh. I'd say mungkin if I can offer my hunches ya, kalau aku bisa offer kayak apa itu, terawangan aku ya, kayaknya orang ini itu datang dari keluarga yang unfortunately emotionally dismissive gitu ya. Jadi kayak secara emosional dia kebutuhannya juga tidak dipenuhi. Jadi mungkin dia ngerasa kalau misalnya ada seseorang yang mengemukakan perasaan dia untuk dimengerti, dia merasa itu too much, berlebihan, itu menurut dia. Dan juga kalau misalnya pendengar sudah dengerin episode-episode sebelumnya, kita sering ngomong dimana kayak manusia itu mempunyai kebutuhan untuk connect dan untuk relate, untuk dimengerti, dimengerti, dicintai dan diterima apa adanya gitu ya. Dan dengan I statement itu tujuannya adalah agar kita mengemukakan apa yang kita rasakan tanpa kita perlu menyerang atau menghina orang tersebut. Karena di relationship pastinya akan ada 2 atau lebih kepribadian yang harus menyatu. Pastinya nggak selamanya itu kayak air dan air gitu ya. Pasti kadang nggak nyatu ya, kayak air dan minyak. Dan itu gimana caranya kamu bisa compromise gitu ya, kompromi. Nah, kalau itu dari I statement dulu ya. Sekarang dari narcissism. Kenapa kok orang ini tiba-tiba konklusinya terlalu ekstrim ya? Jadi itu yang selalu kita sebut, Sally and I, kita sering ngomong terlalu ekstrim with good and bad ya. Kayak judgment itu terlalu memojokkan dua pihak, you're either good or you're either bad gitu. Dan sama dengan narcissism, kenapa kok kalau misalnya orang mengemukakan perasaan mereka itu langsung narsis gitu? Apa hubungannya? Apa pengertian mereka tentang narcissism? Menurut aku pemakaiannya kurang tepat, karena narsisism itu sebenarnya secara garis besar aja ya, narsisism itu kan sebenarnya merasa kepribadian seseorang ini atau keberadaan seseorang ini adalah the center of attention, dimana kayak itu dari insecurity dia merasa dia harus pop up supaya dia itu merasa penting gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak pop up, dia nggak merasa penting. Dan narsisism ini bahaya karena apalagi untuk orang tua ya, narcissistic parents itu ya, itu merusak kepribadian dan kepercayaan anak. Dan itu sesuatu yang sebenarnya aku bakal bahas di future seasons atau future episodes gitu ya. Contohnya tuh seperti ini ya. Dulu waktu aku kerja di SMA, ada satu anak itu, dia di therapy session aku, dia tuh unfortunately punya narcissistic parents gitu ya, NPD, narcissistic personality disorder. Dan itu
menjadi abusive karena misalnya gini ya, anaknya perempuan ya, dia mau potong rambutnya, mamanya itu akan bener-bener marah dan mamanya itu akan bener-bener emotionally abusive, dimana kayak kenapa kamu potong rambut kamu, terus anaknya selalu bilang ya aku potong rambut aku karena aku suka pendek, aku nggak suka panjang apalagi summer, dan mamanya akan selalu bilang kamu nih nggak tahu diri, kamu sudah tahu aku benci rambut pendek dan aku nggak bisa manjangin rambutku karena rambutku curly, bla dan kamu sudah tahu aku nggak suka rambut pendek, tapi kamu tetap selalu potong rambut pendek itu. Dan mamanya akan selalu melontarkan penghinaan yang lebih jauh lagi ke anak ini, dan itulah menjadi emotional abusive gitu. Itulah yang salah satu dari aspek narsisism, dimana kayak orang lain harus selalu membuat opini dia, keberadaan dia in the center of attention gitu, karena dia merasa kalau orang tidak melakukan itu, dia merasa identity dia itu threatened gitu ya, kayak terserang gitu ya, kayak mamanya ini ya, as if kalau misalnya dia nggak suka rambut pendek dan anaknya motong rambutnya, mamanya ini merasa terserang. Dan disinilah yang kita bilang itu more towards narcissistic, dimana kalau misalnya dia nggak suka rambut pendek, ya dia nggak usah punya rambut pendek. Tapi kalau orang lain punya rambut pendek, itu bukan urusan dia dan itu bukan bisnis dia. Dan kalau dia memaksakan pendapat dia ke orang lain, apalagi abusive, apalagi merasa opini dia yang paling benar, disitulah itu namanya narsisistik. Sedangkan kembali ke I statement tidak mempromosikan bahwa kita yang paling benar. I statement mempromosikan bahwa kita transparan dengan perasaan kita, dan juga apa yang orang lain lakukan itu biasanya ada hubungannya dengan kita gitu. Misalnya kita lagi ngomong dan orangnya scrolling HP gitu ya, itu kan ada hubungannya dengan kita, kan kita lagi ngomong, dan waktu kita lagi ngomong dia melakukan sesuatu, itu kan mengefek kita. Tapi sedangkan misalnya kayak ibu ini ya, dia nggak suka rambut pendek, maka anaknya nggak boleh rambut pendek. Anaknya melakukan apa ini tidak ada efek dengan ibunya gitu. Kalau ibunya nggak suka rambut pendek, itu terserah dia, dan itu tidak mengganggu siapa-siapa gitu. Dan dia misalnya bilang, dan dia selalu bilang, jujur aja kasusnya jadi gitu ya, kayak ya itu mengganggu aku karena aku nggak suka. Disitulah itu bisa menjadi narsis. Kayak kita kan bisa explore lebih jauh, kenapa kamu nggak suka, dan kalau kamu nggak suka, kenapa kok orang lain nggak boleh gitu loh. Kecuali misalnya gini ya aku misalnya tentang scrolling ya, dia bilang ya aku nggak suka kalau kamu scrolling karena aku merasa itu nggak sopan, dan itu kayak aku merasa terignore gitu, aku merasa kayak nggak digubris gitu ya. Dan dia bilang kayak ya itu kan kamu, kalau misalnya aku nggak masalah kalau kamu ngomong dan kalau misalnya aku ngomong dan kamu scrolling. Dan dari situ kita bisa bilang well, aku nggak suka itu gitu, karena kita selamanya akan berkomunikasi, dan kita kalau berkomunikasi kan kita nggak ngomong sama tembok ya guys ya. Jadi kan maksudnya kayak dari situ tuh kita harus punya in a way jalan tengahnya tuh seperti apa. Misalnya dia let's say suka pakai baju yang bright colors ya, cenderung itu bukan aku ya, aku bukan tipe orang yang suka warna neon gitu ya. Tapi kalau seseorang suka warna neon, who are we to say dia tidak boleh pakai baju warna neon. Kalau misalnya memang kamu nggak suka itu dan kamu nggak bisa tahan, ya well mungkin jangan terlalu sering keluar sama orangnya, atau jangan jadi pasangan orang itu. Belajar untuk menerima bahwa kehidupan orang lain dan pilihan-pilihan orang lain itu tidak di tangan kita, itu di tangan orang lain gitu. Tapi kalau melakukan bersama, misalnya punya rumah bersama atau mempunyai anak bersama, ini kan parenting ya, dan misalnya yang paling gampang itu misalnya kita share bareng dengan rumah dengan pasangan kita ya, lalu pasangan kita sering misalnya kayak merantakin sesuatu, atau misalnya meninggalkan barang lalu kita sudah bersihin mereka gitu lagi, itu sesuatu yang bukan narsisism ya. Itu kita bisa ngomong kayak aku merasa nggak dihargain kalau aku sudah susah-susah bersihin terus kamu cuman berantakin lagi gitu kan. Aku merasa kayak sia-sia dong gitu, dan kamu juga nggak melihat aku kayak sudah berusaha bantuin kamu juga gitu. Bayangkan kalau misalnya lalu pasangan itu bilang narsis banget sih semua kamu, itu red flag terbesar ya maksudnya. Please leave the person gitu ya, karena benar-benar ya, karena bagaimanapun ya, waktu yang paling penting kan waktu orang mengemukakan sesuatu perasaan mereka.
itu lebih ke refleksinya yang kita perlu lihat gitu ya, kayak what is behind this, apa di belakang ini yang perlu kita mengerti. Kalau misalnya cuma sekedar karena mereka nggak suka, cuma sekedar karena mereka mengejudge itu sebagai sesuatu yang unacceptable, itu itu nggak kurang ini ya, kan nggak ada hubungannya sama mereka ya. Kalau misalnya aku suka ngecat rambut gitu ya, neon colors gitu ya, lalu ada orang bilang, ih orang kayak kamu tuh kenapa sih kayak orang murahan aja, aku nggak suka kamu kayak gitu. Mah, it's not there, you know, kayak maksudnya. Dan untuk mereka kayak buat petisi supaya benci sama aku, terus untuk mereka kayak menghina-hina aku, ngebully aku, I'd say it's a bit much. Does that answer the question? Yes. Kembali lagi, kalau seseorang itu nggak bisa memvalidasi apa yang kalian rasakan, itu sesuatu yang, if someone actually nggak validate your feeling, kamu pasti merasa nggak enak kan? Itu sebenarnya tuh itu pikiran dan perasaan kita tuh memberikan kita semacam pertanda. Jadi kalau misalnya kalian memang misalnya apalagi misalnya dalam hubungan, misalnya kayak ya kamu nggak bisa ngontrol pikiran, tapi at least you have to use your logic lah. Meskipun ini sangat personal opinion ya, misalnya ya, let's just say ngomong gitu, oh aku nggak suka kalau misalnya kamu pulang malam-malam gitu, or something like that. Itu kan mungkin ini ya, mungkin itu kan nggak ada hubungannya sama kita atau gimana, atau oh aku nggak suka kalau kamu pakai baju kayak gini. Kita masih bisa menaruh acknowledgement di sana, gimana kayak kenapa nggak suka dan lain-lain, dan kita bisa juga bilang, atau misalnya kembali ke rambut deh, mungkin tuh lebih relatable ya kalau dibanding, apalagi di keluarga kan kadang orang tua tuh selalu mempunyai kayak the end word to everything gitu ya. Jadi misalnya dulu kan ada tren ya, kayak dulu saya sempat coba rambut yang potong lagi setelah The Fault in Our Stars gitu kan ya. Itu aku yakin ya banyak ibu-ibu Asia itu yang pasti kayak gak cantik banget sih, maksudnya kayak kan cewek kan seharusnya kan rambutnya panjang lurus, disisir gitu ya. Dan kalau misalnya memang kalian mau rambut kalian pendek dan nyoba kayak gitu, kalian tetap bisa bilang ya aku tahu mami mau rambutnya panjang kayak kelihatan bagus, tapi this is my decision, aku mau coba gitu, aku mau coba sekali-sekali kan mumpung muda juga, dan juga nggak ada salahnya juga gitu kan. Jadi in a way maksudnya aku harap mami bisa hormati itu gitu, dan aku ngelakuin ini itu juga nggak ada hubungannya sama berusaha nyerang mami, atau sudah tahu mami nggak suka tapi tetap ngelakuin ini aku ngelakuin ini purely untuk aku, bukan untuk mami gitu. It's me, it's not you. Gitu ya, maksudnya kayak jadi maksudnya acknowledgement and validation masih bisa take place gitu, dan tapi after that validation and understanding, itu terserah orangnya apa yang mereka mau lakukan dengan informasi ini. Dan kalau misalnya informasi ini tidak dihargai ataupun dihormati, aku sih harapnya pendengar bisa tahu ya kapan pergi dari hubungan ini. Itu opening yang bagus lah, kan aku merasa mungkin aja kan ada beberapa orang yang merasa aduh takut nih kalau dijudge yang begini gitu, kayak gitu. Kalau misalnya kalau aku basically tuh aku nggak terlalu peduli orang mau ngomong apa ya, cuma kan mungkin beberapa orang juga masih kayak mendengarkan kata orang lain dan mereka takut untuk dijudge seperti itu. Jadi ya like that kind of thing we can address it. Hanya normal, iya, karena kan kita ingin diterima, jadi hanya normal kalau misalnya kita kadang wonder orang mikir apa ya gitu kan, kita pasti ada takutnya gitu ya. Cuman hopefully dengan pembicaraan seperti ini itu bisa meyakinkan lagi bahwa apapun yang terjadi selalu prioritaskan mengutarakan perasaan dengan jujur gitu ya, dan dengan sopan, yaitu I statement itu. Kalau you statement kan mengutarakan perasaan tapi menyerang orang. But so kita akan masuk ke episode 4 ini, yaitu tentang attachment style. Dan sebenarnya di bukunya Philippa Perry, kalau misalnya kalian mau baca bukunya sendiri ya, bukunya itu dimulai dari topik pregnancy. Dan itu sesuatu yang aku akan bahas sama kamu di sini, cuman nggak terlalu banyak ya, karena kita akan lebih fokus ke aspek-aspek attachment style-nya. Dan mungkin suatu hari kita akan bahas pregnancy lebih jauh, cuman untuk sekarang mungkin yang ini yang aku rasain ya,
kayak bagian attachment style dari chapter ini tuh jauh lebih relatable ke banyak pendengar kayaknya ya dibanding pregnancy-nya sendiri gitu. Tapi aku cuma mau ngomong itu in case ada yang mau baca dan kalian sedang hamil, I'd say it's a really good chapter untuk tahu tentang pregnancy kalian. Karena kan bagaimanapun relationship dengan anak kita kan dimulai dari pregnancy itu sendiri ya. Maksudnya kan dia kan sudah di badan kita ya guys ya maksudnya. Iya, gitu. Dan so to begin with, di sini Philippa Perry yang tadi aku bilang dia mulai dengan pregnancy ya. Dan dia memulai sentimen chapternya dengan berkata seperti ini. Pandangan parenting yang sudah ketinggalan zaman itu mementingkan dan menjanjikan ke kita bahwa parenting adalah sesuatu yang bisa kita selipkan dengan gampangnya di kehidupan sibuk kita. Ini yang sebenarnya di episode 3 Sally and I have spoken extensively. Dimana kalau misalnya memang di saat ini ya, kita nggak ngomong besok atau minggu depan atau kedepannya ya, tapi di saat ini kalian melihat hidup kalian dan kalian bilang, aku nggak bisa ngelepasin sedikit pun dari ini, bahkan 50% dari ini pun nggak bisa. Mungkin yang kita bisa himbau adalah tolong jangan punya anak dulu. Karena itulah yang Philippa Perry barusan bilang ya, dimana kayak ada sentimen as if parenting itu bisa diselipkan di kehidupan kita. Dan itu hanya mitos karena kenyataannya adalah parenting itu adalah menjadi dunia baru di mana kehidupan kalian akan berputar dalam kehidupan itu. Dan kalau misalnya kalian mikir enggak lah anaknya aja yang muter sama kita, well itulah dimana kita menciptakan trauma berjalan nanti guys. Itu kenapa sentimen ini itu sebenarnya penting, dia mulai dengan sentimen seperti ini. Kedua ya, dia juga bilang ini juga menurut aku penting ya. Konsekuensi dari pandangan parenting yang seperti ini adalah kita mulai memandang anak, penting ya guys, sebagai sesuatu untuk diselesaikan atau diatur. Dan bukan sebagai manusia untuk dimengerti. Dan pada saat mereka sudah besar nantinya, di saat kita ingin berkomunikasi dengan mereka tidak terlalu bisa untuk betul-betul connect dan relate dengan kita. Ini episode 1, 2, and 3 kayak dimana kayak kita sudah lihat dimana orang tua tuh terlalu melihat anak sebagai sesuatu yang either dealt with or control over gitu ya, bukan sebagai manusia yang diajak untuk berkomunikasi dan mempunyai relationship gitu ya. Itu bisa dimulai, yang Philippa Perry bilang di sini adalah itu bisa dimulai dari pregnancy gitu. Dimana kayak kenapa kok ini dimulai dari pregnancy ya? Karena waktu kita pregnant, dan ini yang dia bilang selanjutnya ya, as soon as kita dengar seseorang tuh hamil, orang hamil ini itu akan bombarded by, what do you call this? Advice, by nasihat gitu ya. Nasihatnya banyak banget, kayak jangan makan mentah-mentah, jangan makan telur setengah matang, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan gini, harus gini, harus gitu, anaknya biar pintar, anaknya biar jenius, anaknya biar ajaib guys. Minum glitter sampai gini, pokoknya anaknya tuh. Dan ini tuh kenapa kok yang tadi Philippa Perry itu bilang bahaya ya, dan sentimen awal yang tadi aku sempat bilang dimana kayak anak itu jadi dealt with, kayak anak itu sesuatu yang diselesaikan atau dikontrol gitu ya. Dan itu sudah mulai dari pregnancy, as if kayak kita tuh tidak main long game, kita nggak melihat anak itu sebagai seseorang yang kita akan mempunyai hubungan seumur hidup kita, relationship seumur hidup kita. Itu menjadikan bayi sebagai benda untuk disempurnakan dan bukan untuk seseorang yang akan mempunyai hubungan erat dengan kita. Kita terlalu melihat bayi ini harus disempurnakan sesempurna mungkin. Dan jadi waktu bayinya ini keluar, mindset ini tuh tidak berhenti kalau misalnya kita tidak sadar. In a lot of aspect itu bener banget, karena ya namanya orang, pertama kalau misalnya aku lihat ya, ini aku melihat dari keluargaku lah, kayak sepupuku gitu. Kalau misalnya satu kayak pregnant kan, itu kayak happy sekali ya, terus habis itu mulai tuh mereka kasih kayak tips. Kan ada beberapa orang kan yang bilang, "Loh jangan makan ini, gitu, bla 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 bla," gitu. Ada juga yang bilang, "Loh kalau waktu kamu hamil itu saatnya kamu tuh bisa makan banyak, soalnya kamu tuh makan untuk 2," yang kayak gitu-gitulah ya. Terus habis itu kayak, kamu nggak boleh kalau misalnya orang kalau hamil kan otomatis berat badan naik kan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kan bukan berarti kita harus menaikkan berat badan kita in a way yang kayak berlebihan. Yeah. Cuma ya itu kalau misalnya nih
orang hamilnya itu agak diet lah. Dalam artian diet tuh bukan menguruskan badan, tapi kayak menjaga pola makan yang baik. Itu malah kadang tuh bisa dinilai orang luar bisa menilai ibu ini egois karena, "Loh gimana sih, kamu loh sekarang ada anak di kandunganmu, kenapa kamu masih kayak jaga-jaga makan gitu?" Ya, yang something like that, kayak gitu sih. Dan I think it's true karena orang tua itu nggak orang tua aja, tapi juga orang luar ya, orang luar. Memang menganggap anak itu seperti sebuah problem yang harus diselesaikan. Makanya gini, makanya ada beberapa keluarga lah ya, di saat anak itu menikah, orang tua sudah nggak mau tanggung jawab sama sekali. Lepas pas gitu loh, kayak ya itu urusan apalagi kalau cewek, contoh cewek ya, ikut keluarga masuk keluarga lain kan, keluarga cowoknya kan. Ya kalau misalnya si anak ini misalnya ada masalah atau kayak mungkin mungkin kan lebih nyaman kalau ngomong sama orang tuanya misal. Itu antara maminya atau papinya tuh malah kayak, pokoknya intinya kamu udah bukan urusanku, udah kamu sih kayak, kamu nurut-nurut aja ya di sana." Kalau misalnya waktu aku lihat itu, waktu lihat kejadian itu, I think kayak parents-nya tuh mikir, "Oke," literally kayak, "Aku tuh sudah beneran done." I mean like, oke, hidupku sudah pro quote unquote problem free. Bye, karena kamu sudah kayak pergi gitu loh. Ada juga orang tua yang seperti itu ya. Tapi ya ada beberapa orang tua kenapa kok memiliki pemikiran seperti itu, seperti yang dibahas dibahas belum ya seperti yang bilang tadi dibahas ke episode-episode sebelumnya karena orang tua melihat anak itu sebagai apa ya, komoditi kayak sesuatu yang kepemilikan lah, kepemilikan. Terus Properti mereka. pokoknya properti. Jadi kayak kamu udahlah kamu nurut aja, kasarannya ndang beres. Itu bahasa Indonesia ya kayak udah kamu nurut aja pasti semua beres, sudah jangan aneh-aneh. Biasanya kan orang tua seperti itu. And it's true, berawal dari pregnancy itu karena kebanyakan orang luar ikut ya kamu jangan gini. Otomatis jujur aja kalau misalnya sebagai orang yang punya masalah, misalnya bukan pregnant, misalnya kayak aku nggak bisa bilang aku pernah pregnant ya enggak, cuma kalau misalnya ada orang memiliki sebuah masalah atau sebuah kayak menghadapi perihal baru dan dia itu diberi masukan, diberi saran, itu terus-menerus seperti itu. Kayak kayak dibilangin terus-menerus, at some point pasti dia itu yang awalnya kayak nggak peduli itu pasti jadi peduli. Seperti kayak makanan kalau lama-lama pasti jadi pasti jadi asin sekali karena ya seperti itu tadi. Makanya itu kenapa dari omongan dari luar ke ibu hamil itu, ibu pasti ada beberapa kata yang dia serap itu akhirnya itu bisa nurun ke anaknya dia gitu. Definitely, kayak maksudnya ya itu tadi yang Sally bilang ya, kayak maksudnya anak tuh jadi sebuah properti. Ini mungkin kelihatannya shifting gitu ya, cuman kalau misalnya seorang orang tua tidak sadar, nanti itu dampaknya selalu ke anaknya. Seperti yang previous episodes kita sering banget diskusi ya. Dan di sini yang Philippa Perry diskusi adalah kadang bukan hanya seorang anak ya, sekarang angle-nya juga orang tua. Kadang seorang orang tua itu sering dikecam oleh society jika mereka tidak cinta dengan newborn mereka dan tidak memuji newborn mereka 100% of the time. Kadang misalnya mereka rewel, terus misalnya kita ngomong, "Duh, anak aku rewel banget sih." Semua orang kayak bilang, "Gimana sih kamu kok nggak cinta anak kamu?" Gitu, kayak maksudnya ini kan bayi kamu, dan itu so precious. Dan itu sebenarnya sesuatu yang di barat sudah agak mulai populer ya, nggak tahu kalau di Indonesia gimana ya, tapi kita sebut postpartum depression, dimana kayak intinya depresi setelah melahirkan gitu. Nah, makanya nama bahasa Inggrisnya postpartum depression, dimana kayak banyak orang tua itu, apalagi seorang ibu itu melewati itu karena itu tuh such a battle untuk dia itu gini ya. Pertama-tama, hamil itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kita bisa lihat ibu itu gampang capek, dia juga nggak bisa melakukan banyak hal, dia juga sering juga sering mual gitu ya, sering sakit in a way gitu ya. Lalu dia melahirkan anak ini itu kan dari sangat menyakitkan ya. Maksudnya kayak secara fisikal tuh kan benar-benar bukan sesuatu yang easy going gitu ya. Maksudnya kayak dia itu kan proses yang sangat intens ya. Lalu dia harus as if ya 24/7 happy with this baby. Pokoknya nggak ada bad days, kayak the baby is so perfect gitu ya. Dan itulah yang juga
tidak sehat ya, karena itu bisa menaruh orang tua itu di cage dimana kayak mereka juga harus sempurna, dan kalau kita memojokkan mereka untuk mereka harus sempurna, nanti mereka juga melakukan itu ke anak mereka, kayak oh kalian harus sempurna gitu ya. Dan ini kita lihat dari angle orang tua dulu ya sekarang ya, habis tadi ngomong tentang angle anak, sekarang kita ngomong angle orang tua ya. Nah, Philippa Perry di sini tuh ada 2 contoh, dan kenapa kok aku mau ngomong contoh ini, karena menurut aku contoh ini tuh sangat-sangat tidak menyamankan untuk didengar, sangat uncomfortable, tapi mungkin untuk mothers bisa relate ke sini ya, karena mungkin aku nggak terlalu relate dan Sally juga nggak terlalu relate, but I'll give it back to Sally in a bit. Jadi salah satu dari 2 contoh tuh contohnya Charlotte. Jadi Charlotte ini barusan punya anak, dan anaknya ini obviously ya namanya bayi ya, dia kadang itu nangisnya itu too much gitu ya, buat dia, bukan bayinya ya, bayi nanti kita akan diskusi kenapa kok bayi seperti itu ya. Cuma untuk dia itu kayak kadang gini, baru ditaruh nangis, nanti dipegang nggak nangis, terus ditaruh lagi nangis, nanti begitu dipegang lagi masih nangis, nangisnya tambah kenceng gitu ya. Jadi kayak as if tuh maunya apa sih nih bayi gitu kan. Terus nanti dikasih susu nggak mau, tapi begitu nggak dikasih, begitu ditaruh gitu ya, susunya dimasukin kulkas, udah didinginin kan ya, bayinya nangis gitu ya. Kadang it's a bit much, right? Maksudnya untuk orang tua gitu ya, apalagi barusan aja melahirkan, baru healing dari postpartum, kayak either lukanya lah, atau dari segi badan, segi fisik gitu, apapun itu ya, segi energi. Lalu bayinya seperti ini, itu susah untuk seorang ibu, seriously. Dan Charlotte ini, dia sering, kadang misalnya bayi ini sangat-sangat kayak overwhelming ya, membuat dia kewalahan ya. Dia tuh kadang sambil setengah tidur, dia tuh kepikiran, dia tuh pengen buang anak ini. Bukan berarti dia nggak sayang ya, tapi dia tuh bener-bener dimana kayak, kalau kamu pergi aja, kayak aku tuh pokoknya kayak I cannot take it gitu loh. Bener-bener kayak go away please gitu loh. Dan dia kalau setiap kali dia mikir gini, dia takut gitu ya, benar-benar takut, dimana kayak oh my god, kayak aku ibu yang sangat jahat gitu ya. Dan semakin dia ngerasa dia ibu yang sangat jahat, semakin dia spiral gitu ya, semakin dia percaya dia bisa mempunyai kapasitas untuk benar-benar menyakiti bayi dia, dan dia malah justru dari spiral itu ya, aku ibu yang jahat, karena aku ibu yang jahat, aku mempunyai kapasitas untuk menyakiti bayiku seperti ini, yang membuat dia pergi, membuang dia dan lain-lain. Terus dia spiral lagi dimana kayak oh my god, bayi ini lebih baik tanpa aku, karena dia nggak berhak, dia nggak deserve ibu seperti aku, ibu yang jahat. Terus dia mikir, aduh, ini habis ini aku bakal ditangkap polisi dan bayi ini bakal diambil dari aku, dan spiral and go on and so forth. Itulah postpartum depression. Sambil anaknya nangis, sambil dia harus ngepam ASI, sambil dia harus ngasih makan, sambil dia harus bersih-bersih rumah ya guys. Ingat ya guys, ini kayak semua going on. Life does not stop just because you have postpartum depression, you know. Dan dari situ Charlotte sebenarnya cerita sama kakaknya ya waktu itu, dan akhirnya kakaknya bilang itu hanya normal gitu loh, karena kita bener-bener baru belajar kenapa ya kok bayi ini nangis terus gitu, maksudnya, dan kita kayak merasa kewalahan gitu ya. Dan dari situ, dari dia cerita dengan kakaknya, dan dia kayak maksudnya baru kayak apa ya, dimaklumi dan didengarkan, divalidasi. Dia belajar untuk misalnya dia punya perasaan seperti itu, dia mempunyai kesadaran kayak oke, aku ngerasain perasaan ini nih, ini episode 1 ya, dan dia mulai kayak membiarkan perasaan ini keluar, tapi dia tidak engage with it, dia tidak kayak spiral, dia stop di situ gitu ya, dia stop di situ, dan dia kayak oke, ya itu kayak itu perasaan yang aku rasain sekarang gitu, tapi aku nggak akan spiral karena aku tahu aku nggak mau kesana, jadi aku stop di sini gitu ya, aku akan what can I do now gitu ya. Jadi dia bisa stop cycle ini, dan lama-lama ya dia lebih bisa menerima bahwa ini it's just part of parenting, dimana kayak kadang anak mereka sebagaimanapun dia cinta dengan anak mereka itu bisa overwhelming untuk mereka. Sama seperti sebagaimanapun kita cinta orang tua kita, kadang orang tua kita pun menyakiti kita dengan kata-kata mereka atau perbuatan mereka. Tidak berarti kita mencintai mereka jauh lebih sedikit ya, tapi kita hanya menormalisasikan menjadi manusia gitu, dan manusia pastinya ada gesekan every now and then.
Dan dengan kita bisa belajar mengkomunikasikan I statement, validasi, disitulah relationship dan connection tuh bisa menjadi lebih sehat. Aku ada cerita satu lagi, terus aku bakal take over, biar Sally take over dari cerita ini ya. Jadi ada satu lagi tuh namanya Sheena. Sheena ini dia hamil dengan kembar. Jadi, dan bukan hanya dia hamil dengan kembar, dia sudah punya 2 anak. Jadi dia soon will be a mother of 4 gitu ya. 2 being dependent gitu ya. Oke. Nah, jadi dia ini ceritanya bayi kembarnya ini not doing well gitu ya. Jadi dia ini hampir mati gitu. Ibunya hampir mati, anaknya hampir mati. Itu pokoknya sudah darurat banget. Anyway, fast forward, mereka induce dan operasinya besar dan traumatik ya. Karena suaminya juga traumatik karena suaminya hampir kehilangan istrinya dan anaknya gitu ya. Akhirnya satu bayi, itu namanya Charlie dari kembaran itu tuh sehat gitu. Dia kayak berhasil dioperasi, itu dia duluan yang diselamatin gitu. Nah, Sheena dan kembar satunya namanya Ted itu kritis. Jadi Ted-nya itu ditabung dan Sheena-nya juga dirawat di rumah sakit karena dia kondisinya kritis dua-duanya. Jadi mereka berdua bonding dan Charlie di rumah gitu ya. Dan akhirnya fast forward, Sheena dan Ted pulang dan Charlie dan suaminya kan juga di rumah. Tapi gini, Charlie itu juga punya depression, postpartum depression, dimana kayak dia kayaknya terlalu terpukul, dia melihat istrinya hampir meninggal gitu. Dan dia juga melihat bayinya hampir meninggal. Jadi caranya dia quote unquote man up itu ya, itu kenapa itu tidak sehat ya. Dia itu sering keluar dari rumah. As if kayak dia tuh nggak mau terlalu lihat, karena kalau dia lihat nanti dia sering ingat dan sering dia kayak bakal nggak kuat gitu ya. Jadi dia sering keluar, dia kerja gitu. Untuk Sheena-nya, dia merasa dia nggak pernah punya attachment itu dengan Charlie. Dia merasa kayak Charlie itu tanggung jawab dan anaknya orang siapapun kecuali dia. Jadi misalnya Charlie nangis, itu dia panggil neni atau dia suruh mamanya jadi neneknya Charlie. Terus misalnya Charlie ini kayak apa butuh sesuatu, yang suruh nganterin itu either maminya Sheena atau suaminya gitu ya. Pokoknya dia sangat detached. Setelah therapy ya for so long, dia akhirnya tuh mulai ngerti dimana kayak karena pregnancy itu sangat traumatik untuk dia dan dia tidak ada waktu, oke? Remember, oke? Dia hampir meninggal, bayinya hampir meninggal. Lalu setelah dia hampir meninggal, bayi hampir meninggal, semua traumatis, dia harus get on dengan pompa ASI, bikin makanan, take care of the house, take care of the job, take care of the everything gitu ya. Jadi dia di situ tuh kayak nggak bisa, as if kayak memproses connection dia dengan Charlie, dimana kayak bahkan dia sempat bilang waktu masih bayi, karena Charlie pulang, Charlie itu nggak bau kayak baby dia gitu, Ted yang bau kayak baby dia gitu. Jadi dia kayak nggak punya connection ini sama Charlie. Dan waktu kembar ini 2, Charlie and Ted ini umur 9, Charlie ini sudah terlihat, jadi dia tuh kayak jadi people pleaser. Jadi kayak dia tuh sering ngejar-ngejar Ted, atau sedih ya, waktu aku baca tuh aku meringis banget ya. Karena poor Charlie does not know what is wrong with him. Seriously. Kayak jadi ceritanya tuh Charlie tuh sering ngejar-ngejar Ted untuk kayak please Ted. Dan misalnya Ted itu kayak annoyed gitu ya, dia kayak ditinggal dan Charlie tuh kayak sedih gitu. Dan dia akan berusaha lagi untuk please Ted gitu ya. Dan juga dia juga berusaha please maminya, Sheena gitu ya. Jadi kayak terus-terusan kayak mami look, dan dia juga sangat pemalu. As if dia tuh kalau misalnya ada orang, dia tuh kayak mundur gitu ya, kayak mengecil gitu ya. Dan semakinlah kayak memborok kayak kesedihan Sheena ini ya, as if kayak sudah dia trauma juga, tapi dia kayak membuat Charlie ini seperti ini gitu ya. Lalu akhirnya dia kayak therapy session, family therapy ya, dan dari situ dia berusaha menembel lubang ini. Jadi dia akan punya one on one dengan Charlie, dan dia juga kayak berusaha mempunyai kayak maksudnya special activities di luar rumah dengan Charlie. Dan sekarang kayaknya mereka jauh lebih tua. Charlie mulai belajar dimana kayak aku nggak perlu seperti itu gitu loh. Mungkin dia masih ada perasaan gitu ya. Dan akhirnya
Sheena pun belajar untuk menjelaskan ke Charlie gitu, tapi di kapasitas yang Charlie bisa mengerti ya, dimana kayak waktu kamu kecil kamu itu pergi jauh, makanya kita nggak punya bond itu gitu, jadi kayak asif kelihatannya bond Ted ini jauh lebih dekat gitu, tapi bukan berarti kamu nggak berarti, dan ini kenapa sekarang mami mau mempunyai connection yang hilang itu waktu kamu harus pulang duluan dan lain-lain. Dan Charlie pun dengan itu dia bisa menerima, dan dia kayak mengerti juga kayak bahwa dia tuh bukan dilahirkan quote unquote broken ya, maksudnya kayak kenapa ya aku kayak gini, kayak aku ngemis-ngemis perhatian orang, dan kenapa kok Ted itu nggak gitu, kenapa kok kembaran aku tuh benci banget sama aku, as if kan menurut dia kan sejadi gitu ya maksudnya. Dan itulah yang jadi konklusinya adalah dari orang tua sendiri ya, menormalkan validasi perasaan diri sendiri gitu, bahwa anak kita tidak akan selamanya bisa kita pandang sebagai sempurna, flawless gitu ya. Dan juga anak pun juga seperti itu, mereka berhak untuk bilang kalau mereka tersakiti oleh orang tua, meskipun mereka cinta sama orang tua mereka gitu ya. Itu dua contoh ini yang Philippa kasih di buku. Waktu itu aku pernah dengar suatu kejadian, makanya aku agak relate sama yang ibunya tadi, merasa kayak aku bisa menyakiti ini bayi. Itu aku pernah dengar salah satu YouTuber kayak YouTuber Indonesia, dia tuh cerita pengalaman pertamanya waktu punya anak ya. Kayaknya waktu itu di Sydney, jadi dia orang tua dia gitu. Waktu dia punya anak, dia itu bilang ke dirinya, kan anaknya udah umur berapa ya, jadi bukan postpartum lagi ya, kayak anaknya umur 2 apa 3 lagi aktif-aktifnya, literally mungkin ini yang namanya baby blues, jadi mungkin baby blues mungkin udah lewat postpartum tapi kok masih merasa depression itu. Nah dia itu bilang gini, aku tuh sampai merasa rumahku itu ada monster kecil yang aku ingin bunuh, dia tuh bilang kayak gitu. Karena setiap kali karena kan dia umurnya 2 apa 3 tahun aku lupa, kan dia lagi aktif-aktifnya. Aku sudah kasih dia mainan, tapi dia itu selalu ambil mainan lain, terus dia berantakin satu rumah. Rumah tuh beneran kayak dihancur-hancurin gitu loh. Dan aku ya nggak bisa bilang apa-apa, karena ya aku bilang nggak boleh, ya susah juga karena kan belum mengerti. Tapi dia merasa begini, tapi aku merasa sangat bersalah waktu aku tuh literally punya pikiran, "Gila ini anak ini mau aku bunuh sekarang," gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu. So is it like the same as, It's the same. Yeah. ya, so it's more or less mirip. Nah itu, makanya aku waktu kamu menceritakan itu, aku juga kayak pernah dengar cerita seperti itu. Terus yang kedua mungkin contoh postpartum yang terkenal ya. Aku sendiri belum pernah menikah ya guys, dan belum pernah punya anak. Aku hanya mendengar cerita orang lain. Di mana sewaktu seorang ibu baru sama anaknya, itu kan of course kan kamu harus 24/7 kan with your baby kan. Nah, mereka tuh depressed karena transisi stage of life-nya tuh menurut mereka tuh sangat drastis. Dari yang kamu bisa hangout sama teman, bukan hangout, misalnya kamu bisa kayak ngobrol sama teman, sekarang nggak bisa. Jadi lebih ke arah mereka tuh merasa lonely. Ibu baru ini kayak lonely, kerjaanku begini-begini aja. Ngulang terus gitu, ngulang terus. Apalagi kalau misalnya itu tadi ya, kalau misalnya kita merasa nggak happy sama bayinya, nanti belum mertua atau mungkin orang tua sendiri bilang, "Loh kamu ini gimana sih? Kok" maksudnya kayak kamu dikasih bundle of joy and you don't feel joy. Dan loneliness itu chapter yang Philippa Perry cover di buku ini juga gitu ya, karena itu benar gitu loh kan maksudnya kan manusia itu kan makhluk sosial ya, dimana kayak mau seberapa cintanya dia dengan anak mereka tidak akan bisa mereplace kayak kebutuhan manusia untuk bersosial, kayak berkehidupan sosial gitu ya, bersosialisasi gitu ya. Jadi kayak maksudnya itu kenapa waktu kita ingin mengundang sebuah kehidupan baru ke kehidupan kita, make sure kita tuh in a way siap gitu ya. Bukan berarti again ya, bukan ke bayinya ya. Kita tidak ngomong bayinya jangan terlalu diatur-atur, tapi ke kitanya gitu loh. Make sure kayak kita punya support system. Make sure kita tahu caranya kita punya me time itu seperti apa. Kita diskusikan dengan partner kita. Kayak beberapa yang aku sering pernah kerja itu adalah
kebanyakan suami itu pokoknya mereka harus nge-gym kayak di sore hari atau sebelum bayinya wake up, supaya waktu bayinya wake up mereka bisa sama suaminya dan istrinya tuh bisa mandi sebelum ngepam. Kan itu hal-hal kecil ya. Tapi kalau misalnya suaminya pagi-pagi udah caw gitu ya, udah cabut gitu ya, itu kan ngerasa nanti dia egois dan istrinya pun mandi aja nggak bisa gitu kan, in a way kan. Maksudnya kan jadi apa ya, jadi kacau gitu in a way, dan dia nggak punya time itu sendiri gitu. Dan jadi dari konklusi pembicaraan ini adalah ini bukan masalah tentang bayinya, tapi kita memvalidasikan emosi itu untuk memaklumi bahwa it's only normal untuk kita itu apa ya, jengkel akan kalau seseorang itu terus memberantakin rumah. Jadi kayak fokusnya tuh jangan sampai ke anaknya gitu. It's not personal to them. Tapi itu lebih ke experience itu sendiri. Dan inilah yang dari kita bisa memvalidasi perasaan kita, kita bisa kayak juga mengajarkan itu ke mereka nanti. Bahwa they are right, but you are right too. Gitu maksudnya. Itu kita bisa validasi. Dan itu kan dari posisi orang tua ya. Sekarang dari posisi bayi gitu ya. Dari sisi bayi itu sebenarnya dari posisi mereka tuh seperti apa? Bayangkan yang Philippa Perry tulis di sini tuh ya. Bayangkan waktu bayi itu diciptakan ya di dalam perut ibu. Dia itu self-sufficient. Dimana kayak apa yang dia butuh, oksigen, nutrisi, makanan, perlindungan, semua itu komplit gitu ya. Dan tiba-tiba dia keluar di dunia ini, dia harus survive gitu ya. Jadi as if yang Philippa Perry gambar itu adalah ketika bayi datang di dunia ini, itu as if kayak mereka itu tiba-tiba ditaruh di tengah gurun pasir. Bener-bener tiba-tiba loh ya, untuk seseorang. Misalnya kita hari ini kita tiba-tiba teleport ke gurun pasir ya. Kita kan kayak, loh ini di mana gitu kan. Dan juga jadi dari situ caranya bayi belajar untuk survive dan bayi belajar untuk kayak mengerti kehidupan itu dari bonds, dari koneksi mereka dan bagaimana sekitar mereka merespon ke kebutuhan mereka di dalam gurun pasir ini. Dan itulah attachment style. Waktu early stages of our lives, waktu bayi itu masih di gurun pasir gitu ya, kan mereka nanti akan caranya mereka mendapat kebutuhan itu dengan mengekspresikan kebutuhan mereka dengan cara-cara yang mereka baru tahu, dengan menangis, gerakan mereka, mata mereka, ekspresi mereka, itu semua bergantungan juga kepada bagaimana sekitar mereka merespon ke semua ini. Inilah yang kita sebut dengan attachment style. Terus dan sebelum kita masuk ke 4 style attachment style ini ya, mungkin orang bakal tanya, masa sih attachment style nggak akan pernah berubah? Bisa, oke guys, karena ini podcast ini kan dari awal sering dibilang ya, kita tuh tidak terkutuk akan apapun. Manusia tidak bisa mengutuk manusia lain, mereka hanya bisa membentuk manusia lain. Jadi bahkan attachment style pun bisa berubah. Dan 4 attachment style ini hanya untuk mengerti throughout itu kalian stylenya tuh yang mana dan karena apa, dan bagaimana supaya kita bisa mempunyai attachment yang jauh lebih sehat. Kamu tahu in garis besar yang aku tahu attachment style, antara kasarannya nih, antara kamu tertarik sama cowok yang gini, bukan salah pertanyaan. Jadi aku lebih sering mendengar kasus dimana kenapa kok orang yang dirinya dia mungkin, aku nggak bisa bilang seseorang itu toxic ya, tapi in some type of way dia itu sangat tahu toxic relationship itu buruk, tapi dia tetap apa ya, merasa ter-attract sama cowok yang having a toxic traits gitu loh. Nah, aku lebih ya itu jadi, tapi kalau dikategorikan attachment style-nya apa, aku jujur aja aku kurang tahu gitu. Oke, yang saya Tapi kan memang nih, jadi memang kan kasusnya banyak nih sekarang lagi kayak terkenal kayak, apalagi kalau misalnya kita punya partner atau kayak kita ngeliat temen kita punya partner terus mereka bertengkar terus nih. Dikit-dikit kita harus bilang, "Itu kamu toxic sih pacar kamu kayak gitu." Kayak semua yang seakan-akan tuh kayak jelek. Bukan seakan-akan jelek, semua yang jelek dianggap toxic. I'd say yang Sally omongin di sini tuh
trauma bonding ya. Jadi maksudnya kayak gimana kayak as if kita selalu tertarik dengan sesuatu yang mereka sudah tahu itu kurang saya di rumah mereka, tapi somehow mereka juga tertarik sama orang-orang yang seperti ini terus gitu ya. Dan apakah ini ada hubungan sama attachment style? Yes, gitu ya. Karena secara unsur ya, attachment style itu pokoknya itu dari episode 1 sampai sekarang itu kita sudah bahas dimana apa yang kita tumbuh dengan, kita akan replicate itu di luar gitu, dan itu yang kita sebut dengan generational trauma gitu, karena kayak cuman diduplikasi terus gitu ya sampai as if, tapi itu lagi itu bisa stop di kita gitu, kalau kita sadar kita mau berubah itu bisa stop di kita. Tapi secara general manusia akan selalu menduplikasi sesuatu yang mereka sudah awam dengan itu gitu, karena manusia itu comfort seeking being, dimana kayak mereka akan selalu attach ke sesuatu yang mereka sudah awam, mereka sudah tahu, dan mereka juga nyaman, meskipun apa yang mereka nyaman ini itu mungkin kurang baik untuk mereka. Anyway, kita akan ke sana, tapi sebelum itu kita bahas dulu 4 attachment style. Jadi 4 ini itu sangat baku ya. Kalau misalnya kalian yang sudah belajar psikologi, ini pasti kayak year 1, term 1, semester 1 kalian ini attachment style itu nomor 1 ya. Jadi attachment style nomor 1 itu namanya secure. Itu yaitu aman, yaitu kayak ikatan yang aman. Dan bagaimana kalau misalnya kita tahu kita punya ikatan yang aman ya, itu dimana nomor 1 kita merasa semua kebutuhan kita secara mental dan fisikal itu more or less, kurang lebih diterpenuhi. Nomor 2, kemampuan untuk percaya, connect, dan berrelasi dengan orang lain itu sangat optimis di hidup gitu ya. Jadi cenderung pandangan kita tentang orang lain itu tulus dan positif gitu ya. Jadi bukan berarti misalnya kayak, iya aku punya banyak teman, aku karena kenal orang ya, kayak oh ya aku punya banyak teman gitu ya, tapi mereka semua ngerasa mereka dekat sama aku, tapi aku nggak dekat sama mereka semua gitu. Well guys, itu bukan secure ya, itu bukan optimis. itu pertanyaannya adalah kenapa kok kamu membuat semua orang merasa mereka dekat dengan kamu, tapi kamu nggak pernah merasa kamu dekat dengan mereka semua. Itu ya. Jadi secure itu adalah dimana kayak kita merasa kita aman, nyaman, dan terterima apa adanya dengan mereka. Kita optimis, pandangan kita dengan orang itu adalah manusia itu aman. People are safe gitu. They're not a threat to us. They're not a danger to our well-being. Dan juga semua kebutuhan secara emosional dan secara kebutuhan lainnya gitu ya, itu terpenuhi gitu. Kita merasa kita fun sama mereka, kita bisa dimengerti, kita bisa ngomong hal serius, kita bisa experience hal baru. Intinya kebutuhan perkembangan hidup kita itu terpenuhi di dalam relationship ini atau attachment ini. Kalau secure itu bahasa kerennya sekarang tuh kayak you have no trust issue sama orang ini. Salah satunya. Jadi kamu jadi kayak kamu bisa jadi diri sendiri tanpa kamu merasa takut untuk dijudge. Bener Sally sih. Salah satu trait orang yang secure itu dia mempunyai trusting nature, dimana kayak bukan berarti dia kayak sedikit-sedikit percaya atau sedikit-sedikit, tapi dia merasa kayak ya dia nggak merasa itu a threat gitu ya, nggak merasa itu bahaya untuk dia mengkomunikasikan sesuatu atau mempercayakan perasaan dia ke orang ini gitu, dimana kayak dia pokoknya nggak terlalu berhati, kayak as if hati dia itu bukan terbuat dari kaca. Kalau misalnya dikasihin ke orang, dijatuhin pecah gitu ya. Maksudnya dia kayak ngerasa ya, well, you hurt me or not. Kayak kalau misalnya kamu nyakitin aku bakal tersakiti, but by time I'll be fine. Gitu. Maksudnya kayak dia jadi kan mempunyai security di dalam diri dia gitu ya. Dia kayak kepercayaan dia tuh sama kayak orang kan selalu bilang burung itu bukan percaya sama rantingnya, dia percaya sama sayapnya gitu ya. Bukan berarti dia kalau rantingnya patah dia nggak takut kan gitu, cuman maksudnya dia pasti kaget, dia pasti takut, dia pasti mungkin ada traumanya, tapi ultimately dia percaya dia bisa terbang gitu, dan dia in the future ya dia lebih percaya lagi sama dirinya kayak oh well you know, kayak aku punya sayap, you know, big deal. Itu secure ya. Nomor 2 itu insecure, atau kalau bahasa Inggrisnya itu namanya ambivalent. Ambivalent tuh, ambi itu kan artinya
apa ya bahasa Indonesia kayak setengah-setengah. Ambi itu tengah-tengah. Nah, ya tengah-tengah, ambivalent. Jadi kalau equivalent itu kan berarti sama ya, tapi ambivalent itu berarti setengah-setengah sama gitu ya, kayak hampir kiri kanan sama. Atau insecure, gampangnya itu secure, insecure. Nah, kalau insecure ini ya cenderungnya adalah kita merasa takut atau tidak merasa aman di dalam ikatan-ikatan atau hubungan kita dengan orang lain ataupun dengan keluarga gitu ya. Atau ini yang saya tadi bilang kayak nail in the head, itu susah percaya dengan orang lain. Jadi kita bisa merasa kayak orang itu mempunyai kapasitas untuk mengkorupsi kualitas kehidupan kita gitu. Dimana kayak oh, aku sering banget ya orang ngomong, well, dia nyakitin aku, sekarang aku sekarang aku ngerasa semua cowok brengsek gitu ya. Aku sering banget ya. Well, in a way kayak maksudnya gini ya, bukan berarti aku nggak pernah bilang hal-hal sentimen seperti itu ya. Tapi caranya dia handle dan bounce back itulah nanti yang kita bisa lihat cara resilient dia gitu ya, cara security dia. Kayak, you know, sekarang aku tersakiti dan sekarang aku mungkin seharusnya aku mundur dulu dan kedepannya I'll be fine gitu, I am okay. Tapi kalau misalnya orang yang insecure itu malah menjadi unsur titik poin mereka kayak ini kan manusia itu tidak untuk dipercayai atau kayak manusia itu bahaya gitu. Intinya the outside world is so dangerous because they have so much power over you gitu ya. Dan ini ya, kalau kalian sudah pendengar episode 1 sampai 3, kembali lagi kalian bisa tahu ya, ini semua kan bisa, orang tua tuh punya banyak power untuk menanamkan value-value seperti ini, dimana kayak ada orang lain itu mempunyai power di atas hidup kita gitu. Itulah jadi insecure gitu ya, as if kayak kita sekarang nggak tahu who we are, kita juga nggak tahu kemampuan kita di mana, dan kita juga nggak bisa mempercayai diri kita sendiri karena kita sudah terlalu sering diberitahu harus percaya orang lain, which is orang tua kita, bukan percaya ke diri kita sendiri. Kita tanpa mereka tidak bisa. Lalu kita sudah besar, kita hidup tanpa mereka, kita wait, what do I do? Okay. Sekarang kayak masih, you know. Aku ada pertanyaan nih, hubungannya apa? Aku nggak tahu ini apakah ada hubungannya dengan insecure atau enggak. Jadi literally kemarin guys, kan aku ketemu sama teman baru ya lewat dating app, and then he said this to me, and I was like, of course I can't relate, tapi mungkin bisa dibahas. Jadi tuh dia bilang gini, aku tuh kalau suka sama orang, kalau misalnya kayak when he is falling in love gitu, aku tuh rela kok diatur. Aku tuh rela diatur, misal diatur tuh kayak nggak boleh ngerokok, nggak boleh clubbing, atau nggak boleh apa, pokoknya diatur. So aku tuh rela gitu loh. Is it part of being insecure? Yes and no. Karena gini, no-nya adalah karena itu juga, selain itu juga bisa menjadi dari dynamic keluarga mereka, dimana kayak dia dari kecil sudah dididik love itu obedience itu the currency of love gitu. Jadi bahasa Indonesia apa dong? Gini, kalau misalnya kamu disayang ya kamu nurut gitu loh. Kayak kalau kamu nggak nurut berarti kayak kamu you don't deserve our love. Maksudnya, I mean our love is like parents love ya. Exactly. Mungkin seperti itu. Exactly. Jadi kepribadian penurut itu adalah kunci cinta seseorang gitu. Jadi dengan kamu menjadi penurut, itu menjadi currency kamu untuk barter dengan cinta mereka, dan itu kembali lagi menjadi conditional love ya, dimana kayak ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk dia menerima cinta ini, which is obedience dia, which is free will dia gitu ya, in a way ya, itu dan decision dia gitu ya. Dan guys, ini kan sangat common ya, itu kenapa sangat sedih ya hal-hal seperti ini masih dibicarakan di conversation awam gitu ya, gitu kan maksudnya. Tapi jadi no-nya tuh mungkin karena itu, tapi yes-nya tuh juga karena berarti kan dia ada insecurity di mana kayak kalau aku nggak nurut ya berarti aku bakal kehilangan dia. Jadi it becomes the yes, kayak oh iya, kayak maksudnya insecure kayak oh no wonder kayak aku ditinggalin karena aku kurang nurut sih gitu. Bisa jadi juga seperti itu kan. Jadi kayak insecure gitu, kayak as if kayak pokoknya tuh
keamanan sebuah ikatan itu berdiri atas dalam satu kondisi. Kalau kondisi ini nggak terpenuhi, maka jembatan itu langsung patah di tengah-tengah gitu. Iya, betul. Dan penopangnya ini adalah obedience gitu ya. Jadi yes and no-nya tuh kayak di situ gitu ya, maksudnya kayak, dan itu sedih ya. Maksudnya kayak aku bersimpati dengan dia karena mungkin pastinya dia orang dewasa yang karena mungkin dia nggak sadar dia akan seumur hidup spend hidupnya mempercayai itu, dan itu kan memenjarakan kualitas-kualitas hidup yang mungkin dia bisa punya kalau dia sadar bahwa cinta tuh tidak harus seperti itu, tidak harus conditional seperti itu ya. Dan kalau misalnya dia dapat pasangan yang mungkin niat hati lubuknya kurang baik, itu gampang dipermainkan gitu ya. Jadi itu dan itulah dengan insecure juga kan, maksudnya insecure attachment itu bahayanya juga di situ kan maksudnya. Terus nomor 3, jadi secure, insecure, avoidant. Ya, nomor 3 tuh avoidant. Jadi apa ini avoidant? Aku punya orang terdekat ya, aku nggak akan sebut karena ini sesuatu yang sensitif, tapi aku punya orang terdekat yang sangat avoidant. Dimana dia tuh tidak percaya orang lain. Avoid itu kan menghindari gitu ya. Selalu lebih baik jika mereka berdiri sendiri. 3, tidak merasa cukup agar orang lain peduli, atau orang lain tidak akan pernah peduli meskipun kita mencoba. Jadi intinya tidak merasa cukup agar orang peduli itu kayak, toh kalau aku nyoba, aku juga nggak akan pernah cukup untuk orang lain tuh lihat aku. Atau juga kayak orang nggak akan pernah peduli, meskipun aku coba orang nggak akan pernah peduli. Jadi ngapain nyoba, mending dihindarin aja. Tapi kalau avoided attachment style itu kalau misalnya masuk dalam hubungan, misalnya kayak hubungan like friendship or maybe like like romantic relationship, itu contohnya seperti apa? Karena kalau misalnya avoidant tuh kan mereka beran kayak okay, no one that I can trust gitu. Nah, contohnya gimana jadinya kalau misalnya dia tuh nanti in a relationship gitu loh? Susah ya, seriously, kayak nggak bisa terbuka gitu ya. Maksudnya kayak kalau orang insecure itu kadang gini, memang dia takut untuk percaya orang lain, tapi dia masih mau. Jadi dia kayak kadang itu orang insecure itu jatuhnya controlling, terus jatuhnya kayak insecure gitu ya, atau jatuhnya nanti demanding gitu, atau kayak justru malah overreacting gitu. Itu kan bisa insecure ya gitu. Kalau misalnya avoidant itu justru cenderung nggak punya siapa-siapa ya biasanya gitu, meskipun dia punya siapa-siapa itu cuman karena dia nggak punya pilihan kayak keluarganya gitu ya, kayak maksudnya jadi dia aku tahu banyak orang yang dia di keluarganya tuh benar-benar kayak zombie, dimana kayak ya udah makan karena dia harus di situ, nggak usah ngomong banyak, diajak maksudnya ditanyain apa yang jawab, nggak ditanyain apa-apa ya diem aja, setelah selesai pergi misalnya apa. Terus misalnya dia sama temennya juga nggak pernah ngomong apapun tentang diri sendiri, atau paling diem gitu ya, kayak misalnya guys ayo nontonnya apa gini-gini, ya boleh, misalnya gimana tadi movie-nya, ya boleh, kayak maksudnya kayak pokoknya tuh kayak benar-benar avoid koneksi yang terlalu dalam gitu, pokoknya benar-benar avoid, karena manusia itu to be avoided basically at all cost. Tapi kan tidak bisa dipungkiri itu nggak mungkin ya, karena kita punya teman kerja, kita punya teman sekolah, dan kadang kita project kelas juga sama teman gitu kan ya. Jadi disitulah mereka yang kayak kapasitas avoidant itu pokoknya ya sebisa mungkin nggak usah punya hubungan, dan kalau punya hubungan nggak usah terlalu dalam gitu. Pokoknya bener-bener as if kamu tuh nggak akan pernah tahu orang ini, kayak orang ini tuh pokoknya jauh banget. Ini ada beberapa pertanyaan ya, kayak I don't know ini contoh itu dia insecure or contohnya ini kayak dia punya temen, ini kan beda ya, kalau contoh yang pertama kan dia punya teman banyak tapi nggak ada yang kenal dia kan. Ini tuh dia punya teman banyak, tapi kalau misalnya temen-temen dia itu aku tanyain, nah kamu tahu nggak gimana dia merasa kayak enggak gitu. Tapi kalau dari luar, tapi waktu temennya ditanyain nggak tahu apa-apa tentang dia. Is it because karena in some type of way itu kayak
ini perempuan, jadi aku tiba-tiba ngomong cewek. Anyway, itu perempuan ya, contohnya. Apakah dia itu in that relationship, dia itu kayak mau masking her avoidance dengan cara punya teman banyak? I'd say mungkin aku again ya, ini kan aku cuman bacanya dari yang aku tahu, dari yang aku dengar sekarang kan ya. Contoh gampangnya, ini contoh gampangnya yang sangat semua pernah kita film yang pernah kita tonton, The Great Gatsby. Great Gatsby temennya banyak, party every week, tapi at the end of his life nggak ada yang kenal dia sebenarnya. Ya, itu kayak the perfect example gitu loh. Apakah Gatsby itu being avoidant or being insecure? Regardless dia sebenarnya buat pesta itu buat si Daisy ya, tapi maksudku kayak hubungannya dia dengan tamu-tamunya yang dia undang setiap minggunya. I think it's up for debate, although I'd say dia sebenarnya lebih ke insecure kayaknya ya daripada avoidant, karena Indian kan dia berteman sama yang penulisnya ini kan, yang Spider-Man nomor 1 kan. maksudnya pas gini ya, kenapa kok namanya insecure itu salah satu ambivalent gitu kan? Itu kenapa exactly tak, karena dia kan jadi kayak as if 50-50 gitu kan. Pastinya kalau dia nggak bisa overcome insecurity dengan overly controlling, dia juga bakal overcome insecurity ini dengan menjauh gitu kan, either or gitu kan maksudnya. As if kayak dia nggak bisa percaya enough, tapi juga dia nggak bisa lari jauh enough gitu. Jadi selalu middle groundnya tuh controlling, selalu gitu, kebanyakan gitu. Dan Great Gatsby kan seperti kita tahu ya, dia kan control freak kan, dimana kayak dia mengatur semuanya gitu. Dan dari situ kita bisa lihat how insecure he is. Dia harus atur semuanya itu sesuai yang dia ingin project gitu ya. Kalau misalnya itu gak sesuai image yang dia mau, dia akan batalkan partinya, dia akan lari. Dia kan mau lari sama Daisy kan waktu itu ceritanya kan. Dia kayak pokoknya dia nggak peduli gitu kan. Sedangkan kalau misalnya avoidant itu dia hanya mempunyai hubungan karena kalau dia tidak punya pilihan gitu, benar-benar. Jadi benar-benar kalau misalnya tadi kamu ngomong itu kan, aku pernah kenal sama seseorang itu yang sering bilang sama aku, semua orang ngerasa orang lain dekat sama aku, tapi aku nggak pernah ngerasa aku dekat sama mereka. Itu lebih ke insecure ya, karena dia merasa berarti kan dia itu berarti kalau ada certain condition untuk dia diterima. Berarti kalau dia membuka semuanya, dia merasa orang tidak bisa menerima dia gitu kan. Ya itu, dan dengan dia merasa semua orang merasa dekat sama dia dan dia nggak dekat sama semua orang, itu kan berarti menunjukkan bahwa as if dia tuh menggambarkan diri dia tuh mastermind-nya relationship sini gitu kan. Dia atur relationship ini, bagaimana orang itu merasa ke dia dan bagaimana dia merasa ke orang ini gitu kan. Benar-benar dia nih pokoknya bukan kayak dua orang yang mempunyai relationship dan ikatan yang tulus apa adanya. Nah, itu juga insecurity. Tapi kalau avoidant ini menurut aku benar-benar kayak pokoknya itu nggak bisa ada masalah pokoknya. Terus nggak bisa terlalu dekat, sangat secretive, sangat tertutup. Dan juga kalau misalnya pokoknya dia melihat orang itu sesuatu yang harus dihindari at all cost, dan karena inilah kenapa itu nggak sehat ya, karena dia sadar, manusia akan selalu sadar bahwa manusia itu tidak bisa dihindari. Jadi dia terperangkap di mana kayak dia terperangkap di dunia yang berbahaya menurut dia, kayak harus rely on diri sendiri gitu. Pokoknya lebih baik berdiri sendiri. Kalau pilihannya selalu percaya sama orang lain, lebih baik diri sendiri. Dan yang terakhir itu dismissive. Nah ini ya, aku nggak akan ngomong online, tapi intinya gini, kalau aku ngomong ini mungkin Sally langsung tahu. Tapi intinya adalah, Sally and I sempet nonton off screen satu episode podcast. Tapi episode inilah attachment style ini, dismissive. Dan kalau aku jelasin semuanya, kayak kamu bakal tahu dismissive attachment style itu adalah orang ini itu finds the world is a dangerous and a source of danger. Jadi dia melihat dunia ini itu pokoknya kalau bukan tempat yang berbahaya atau adalah source, narasumber berbahaya di dunia ini. Dan nomor 2, ini lagi, develops no empathy
or have shaky moral conscience. As if kayak ya tuh kayak kalau dia ngomong itu as if dia nggak bisa mempunyai kapasitas berempati dengan orang lain ya. As if kayak apaan sih gitu aja gini wake up dong guys apa gitu kayak maksudnya sangat marah banget gitu ya kayak as if tidak bisa berempati kayak oh perasaan orang ini waktu dia ngomong itu tuh apa ya waktu dia nangis tuh apa ya dan juga kadang itu mempunyai value-value yang kayak questionable dimana kayak aku punya satu temen dia pokoknya punya kepercayaan kalau dia itu kalau orang akan nyakitin dia jadi dia selamanya akan selalu nyakiti dia orang dulu. Misalnya ya, ada satu teman tuh bilang, kamu jangan gini, kamu jangan ninggal dong, nanti kan yang lain hilang atau gimana. Dia nanti ngomong, baju kamu hari ini tuh kayak anak bawah umur. Kayak gitu. Tapi konteks tuh enggak kan ya, jadi dia nyakitin orang karena dia ngerasa dia dan dengan orang ngomong sesuatu karena dia insecure. Jadi guys, selain attachment style nomor 1, semuanya itu tidak sehat ya guys ya. Tapi kalau dismissive itu karena mungkin aku nggak pernah punya temannya dismissive karena kan nggak satu vibe ya. Karena dismissive itu lebih setelah mendengarkan apa yang kamu jelaskan, dismissive sama avoidant aku pernah lihat lah kalau avoidant. Makanya mungkin avoidant itu kayak kalau misalnya di sekolah tuh kayak misalnya dia makan sendiri lah atau kayak quote unquote omongan anak dulu Cooper gitu loh. Tapi kalau avoidant itu lebih kayak case ekstrimnya seperti itu. Tapi ada beberapa orang kan memang kayak daripada aku dulu waktu sekolah daripada aku kumpul sama ini banyak drama ya udahlah mending aku sendirian aja. Diam Cooper terus kayak ke sekolah ya dateng nggak ngapa-ngapain misalnya nggak ngapa-ngapain terus kayak ya udah pulang kayak it's kind of friends that like you don't realize that they are there. Yeah, that's true. That's very true. That's a point. Basically. Tapi kalau dismissive itu mungkin aku mungkin pernah ketemu tapi aku nggak pernah bener-bener kenal karena kalau misalnya memang dismissive seperti yang kamu jelaskan tadi, I think like aku nggak bakal bisa nge-vibe sama orang itu sih. Karena bawaannya negatif ya. Kayak if we're doing something good and then whatever words that came out from his or her mouth itu cuma yang jelek-jelek, I think it's like nggak bisa lah aku temenan sama orang kayak gitu. Dulu waktu kita masih murid kita sering main board games bareng kan, apalagi Christmas Eve itu kan kita kayak semua berbondong-bondong ke Christmas tree taruh hadiah terus nunggu roast dinner kita kan pasti board games gitu ya. Itu dia tuh sangat competitive as you know karena kan dia merasa insecure ya. Jadi dia kalau misalnya dia kalah dulu yang sering dia lakuin itu selain dia sering marah-marah di gamenya, dia juga kalau misalnya dia kalah, dia itu pernah kayak ngebalik the entire board game. Ini ada contoh. Oke, ini ada contoh misalnya ya. Ini dalam suatu keluarga. Kan mungkin karena kita parenting terus habis itu kayak like a family centric discussion. Yes. Kembali lagi ke topik keluarga. Kalau misalnya di keluarga itu kayak misalnya kita we're having a problem gitu atau punya discussion tapi kayak nggak ada satu poin bertitik bertemu sama opini lah. Terus abis itu setelah misalnya ada masalah terus mereka lebih memilih untuk kayak diem-dieman besok lupa. Tapi karena gini kalau misalnya maybe like Asian parenting in general itu tuh sangat susah untuk membahas seperti yang kita bahas sebelumnya, sangat susah untuk membahas atau men-tackle masalah-masalah yang kayak negatif gitu loh jatuhnya. Lebih baik kita live happily ever after. Mereka mikir bener-bener itu on the surface. Tapi waktu itu misalnya ada kayak masalah, lebih baik nggak usah dibahas lah kayak nanti juga lewat kan sentimen-sentimen itu kan sering kan. Ada sentimen di mana misalnya apa sih tujuannya dibahas nanti endingnya loh ya masih sama. Kayak basically it's like what's the point? Apa ya? Ini kayak menjadi sentimen yang agak gelap ya guys ya. We are insecure generations. Dunia ini itu filled with insecure generations, insecure people.
marrying insecure people and raising more insecure kids. Apalagi kan kita dari episode 1 sering mendengarkan di mana orang tua itu tidak mempunyai kapasitas emotional intelligence kebanyakan untuk memadai perasaan anak dan validasi perasaan anak. Karena mereka sebagai anak juga tidak tervalidasi. Jadi kita semua itu tumbuh besar di keluarga yang tidak bisa menerima kita apa adanya. Kayak conditional love itu sangat normal. Jadi kita semua tuh kayak tumbuh di kayak very insecure surrounding. Kamu ngomong di dalam keluarga itu kan seperti itu ya, kayak halah nggak usah diomongin. Kalau misalnya ada masalah, nggak usah diomongkan karena itu kan nggak mengenakan gitu ya. Lebih baik kelihatannya. Berarti kan as if kalau sesuatu tuh nggak enak, which is soon enough kita bisa sadar bahwa di hidup itu tidak keenaan itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau ada masalah itu jadi threat karena kita sudah sering ditanamkan di mana kayak apapun yang tidak terlihat mengenakan tidak bisa diterima. Maka kalau kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak atau menakutkan atau negatif, kita nggak mengkomunikasikan itu karena kita kayak oh aku nggak diterima nih kalau aku ngomong ini pasti nggak diterima. Aku kayak seberapa besarnya cinta seseorang itu directly proportional sama seberapa kita mengikuti kondisi itu. The beauty is that itu bukan kutukan, it can stop with us gitu. Itu pokoknya kita akan terus ngingetin pendengar untuk sampai itu tertanam di otak mereka ya bahwa kita mempunyai kapasitas untuk memberhentikan itu. Gitu. Itu dan attachment style itu bisa sesuatu yang menjadi lubang yang kita tempel. Jadi ini yang mau aku highlight itu adalah trauma bonding. Trauma bonding itu adalah relationship atau ikatan-ikatan yang kita buat sendiri di luar family dynamic kita yang kita sudah tahu tidak sehat, tapi seakan-akan kita tidak bisa keluar dari attraction itu gitu. Kayak ikatan itu. Contohnya gini ya. Misalnya kebanyakan ya, dan ini ini contoh aku aja deh. Aku nggak akan pernah menghina orang lain. Aku hanya bisa ngomong pengalaman aku sendiri, dan aku juga bisa bilang bahwa mereka hanya manusia. Aku hanya manusia, mereka hanya manusia, dan kita adalah dua manusia yang bertemu, dan kita waktu itu tidak tahu apa yang lebih baik. Aku cinta banget sama papa aku ya. Aku dan keluarga aku itu nggak boleh disentuh orang lain. Gitu. Menurut aku gak akan pernah minta keluarga lain. Mereka tuh udah melakukan banyak hal di hidup yang membuat aku tuh as secure as I can be. Seriously. Tapi gini, papa aku itu mempunyai generational trauma dan his own emotional trauma di mana dia tidak bisa dan tidak pernah diajarkan untuk mengemukakan amarah dia dengan sehat. Amarah dia itu cenderungnya lebih ke arah meluap-luap. Nah, jadi aku growing up itu merasa kayak, well, dia lagi marah. Memang aku tersakiti ya, tapi dia lagi marah dan maybe that's love gitu. Kayak dia marah karena dia cinta aku. Dia marah karena dia care. Jadi kayak as if tuh nggak apa-apa kalau orang gini karena dia tuh cinta. Jadi semua tuh di atas namakan cinta. Itu pengertian young male gitu ya. Dimana kayak oh well sakit sih setiap kali dia menyakiti dengan amarah dia, sakit sih. Cuman maybe that's love gitu, kayak love is pain. Ya, you know. Jadi anyway, aku waktu itu sempet punya pasangan yang you know somewhat juga pemarah gitu. Dan obviously ya guys, waktu kamu kenal sama seseorang, kamu nggak akan tanya, "Kamu pemarah nggak?" Gitu kan. Pasti kan itu sesuatu yang over the time kamu realize dan kamu mikir kayak, "Orang ini gampang banget ya marah," gitu ya. Dan itu yang aku waktu itu experience ya, dimana kayak jadi misalnya ada masalah, mantan pasangan ini tuh cenderung sangat meluap-luap gitu ya. Dan aku di situ kayak mikir, "Kenapa sih kayak gitu?" Dan aku juga punya tendensi, gimana ya, aku punya tendensi di mana kayak, karena papa aku sering gitu, terus besoknya kayak yang Sally bilang ya, bukan besoknya, beberapa hari kemudian itu kayak tidak Nggak ada apa-apa. dibahas. Iya, Iya, karena aku juga begitu, guys. kombinasi ini deadly sekali ya, jadi kayak marah-marah. Deadly. Iya, jadi kayak as if itu kalian bisa bayangin relationship-nya jadi tidak sehat ya. Karena, mantan pasangan aku bakal marah-marah, terus, nggak dibahas. Kayak maksudnya tuh, ya sudahlah, maksudnya jangan tengkar terus lah, as if jadi gitu kan maksudnya. Terus nanti next-nya itu misalnya
terjadi sesuatu lagi gitu ya, terus dia mungkin marah gitu ya, aku itu kayak as if yang aku sadarin waktu itu ya, aku tuh kayak, menuai dendam gitu, as if kayak gini terus. Jadi waktu dia Hmm, teriak, at some point aku juga teriak, wow guys, buyar. enggak, Maksudnya misalkan. baru kayak maksudnya aku di relationship yang sekarang ini ya, dan ini mungkin lebih nggak ada ini aku ceritanya aku memutuskan trauma bonding ini ya, ya itu dari situ kayak, Mm-mm. eee, pokoknya waktu aku ada masalah, yang kali ini ya pasanganku yang sekarang ini tiba-tiba bilang, "Oke fine, lain kali aku nggak gitu." Dan aku kayak awkward kayak, "Wait, padahal aku udah nyiapin perperangan ini di otak aku." Tapi itu jadi cerita lainnya, tapi Ya. kembali ke trauma bonding itu maksudnya, eee secara aku nggak sadar, aku replicate itu, gitu maksudnya. Aku replicate di Hmm. mana kayak hubungan aku dengan orang yang aku cintai di rumah, itu aku replicate di luar. Meskipun mungkin Hmm. aku tahu, mungkin aku nggak bisa artikulasikan sebagus sekarang sebagai orang dewasa yang sadar ya. Tapi deep down sebagai anak, aku tahu ini menyakitkan, gitu loh. Maksudnya Mm-mm. ini this can't be the healthiest, gitu. Tapi either way, aku juga nggak bisa tahu bahwa itu tidak normal. Jadi, trauma bonding itulah yang terjadi di mana kayak, ternyata aku juga attract orang yang, seperti itu dan, sisi lain dari trauma bonding kayak, "Loh kenapa kalau sudah tahu itu nggak sehat tapi kamu masih bisa attract?" Ini aku sudah tadi ngomong sedikit di awal ya, kayak karena manusia itu otak Mm-mm. itu suka sesuatu predictable. Secara tidak sadar, kita itu tertarik dengan apa yang kita familiar with. Bahkan gini ya, kalau dia fans musik yang sama, atau dia fans hobi-hobi yang sama, itu kan juga hal-hal yang bukan trauma bonding ya, tapi as if kayak kita punya attraction atas hal-hal yang kita juga sudah familiar with. Jadi there is that commonality. Dan ini kembali Mm-mm. lagi ke poin di mana kayak manusia itu makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan untuk relate, connect, Mm-mm. dan diterima apa adanya. Dan kalau di rumah, Mm-mm. apa yang dia terima itu seperti ini, ya di luar dia akan mencari, dia akan mereplikat apa yang dia sudah tahu. Karena apa yang Mm-mm. dia tidak tahu, itu mungkin bisa jadi berbahaya. Meskipun Mm-mm. di secure attachment ya, dia juga akan replicate itu gitu. Maksudnya juga bukan Ya. berarti cuma hal-hal yang sih. Jadi misalnya dia dari keluarga yang secure ya, dia keluar terus orang ini merasa, dia ngerasa orang ini toxic yang dia temui ya, dia nggak akan mau relationship dengan orang ini, karena dia ngerasa kayak vibe-nya tuh sudah kayak bukan sesuatu yang dia bisa terima. Sentimen terakhir ini mengingatkan aku pada kemarin guys, aku tuh ngedit sama cowok dari dating app. I cannot vibe with him. Like literally because seperti apa yang dikatakan Marina sebelumnya, aku nggak bisa vibing sama orang ini karena aku nggak bisa bilang ya, aku nggak bisa bilang kalau aku 100% secure. Tapi aku bisa melihat dari cara-cara dia ngomong, dari cara-cara dia membangga-banggakan. Bolehlah kalian membanggakan apa yang kalian pernah achieve dalam hal kerjaan. Tapi dia itu membanggakannya itu in a way itu kayak too much information gitu loh. Jadi di sisi aku, karena mungkin aku juga masuk ke podcast ini, jadi somehow aku bisa sedikit menebak-nebak orang ini seperti apa. Aku tuh di poin dimana kayak, wait, I think you're spilling too much. I, Hmm. I, I think you're I think you're that insecure. Makanya kamu kayak kasih aku beberapa informasi to convince me that I'm not I'm not like the other guy, like the other guy Hmm. scenario itu kan kayak selalu kayak gitu kan. Ya akhirnya aku nggak bisa vibing, literally seperti apa dia omongkan terakhir. Karena in a way we're so different in the value ya. Value-nya different sekali. Jadi his attitude juga. Dia itu kan kalau di Inggris kita ngomongnya peacocking, ya kan? Maksudnya as if kayak dia tuh Yes. kalau misalnya kamu ambil pulpen sama paper ya, kamu tuh bisa berarti itulah semua kondisi-kondisi yang telah ditanamkan ke dia kalau misalnya dia bilang gini ya, "Oh aku tuh punya bisnis banyak dan aku tuh kayak maksudnya dari bisnis banyak ini aku kayak generate passive income yang sangat banyak ya." Berarti oke, nomor satu, kalau nggak punya bisnis dan uang banyak tidak bisa diterima, nomor satu. Terus nomor dua, "Oh aku tuh misalnya punya pacar ya aku selalu nurut lah soalnya kan Mau memang kalau" diatur. ya cukup. Oke, nomor 2 berarti kalau tidak menurut, dia berarti kayak nggak bisa dicintai seutuhnya, kayak nggak bisa diterima Hmm, seutuhnya.
it's okay ya waktu ketemu kayak you have your first date cowok itu somehow marketed himself itu nggak ada sesuatu yang salah karena memang pada umumnya memang seperti itu kan kan mau menunjukkan apa yang terbaik gitu loh. Tapi dengan way too much information itu at the point aku merasa you're bragging too much. Ya akhirnya endingnya aku cuma mendengarkan apa yang dia ngomong aja sih. Regardless itu benar atau enggak itu at the point waktu aku di sana aku kayak hanya bisa mendengarkan saja. Kan kita kan sangat nyaman dan memaklumi kondisi yang kita sudah dilahirkan. Jadi misalnya kita lahir di chaos ya. Orang ini itu will find peace in chaos. Itu sudah biasa. Misalnya orang ini toxic banget ya. Kamu nggak akan kaget kalau keluarganya juga toxic. My God, sorry guys, aku tiba-tiba keinget. Kamu tahu nggak Love the Way You Lie? Misalnya bayangin insecure gitu ya. Jadi dia ketemu orang avoidant. Terus dia kayak ngerasa orang ini kok ini ya, maksudnya mungkin tertarik gitu ya. Orang ini kok ini banget ya, aku kejar gitu maksudnya. Aku pengen sama dia gitu ya, tapi aku nggak percaya dia atau gimana gitu ya. Terus orang avoidant ini ngerasa kayak maksudnya dia kan nggak suka ngapa-ngapain, dia not even trying kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Jadi dia kalau misalnya ada orang yang nyoba, dia ngerasa kayak cool, I don't need to do anything. Gitu kan. Maksudnya kayak ya udah kayak yang insecure nih kayak terus nyoba, yang avoidant ini bakal ngerasa kayak well aku nggak mau ngapa-ngapain. Tapi soon enough yang insecure ini akan ngerasa yang avoidant ini nggak do a lot gitu. Jadi yang insecure bakal kayak controlling, overreacting, people pleasing, kayak nyoba untuk ngikutin, pokoknya nyoba untuk ikutin apa yang dia mau gitu ya. Jadi bakal people please. Misalnya kamu ngomong sesuatu dia nggak tertarik, oke cari yang lain. Terus misalnya dia tetap gak suka, terus misalnya dia ngelakuin sesuatu yang buat kamu insecure gitu ya, misalnya keluar sendirian malam-malam, jadi jadinya controlling gitu ya. Terus yang avoidant ini kayak bakal avoid kamu, dia bakal pergi. Terus yang insecure bakal terus ngejar. Beberapa contoh yang kamu bilang itu kayak exactly what happened in my past relationship. Awal waktu dekat-dekat jadian gitu ya, I mean like the honeymoon phase gitu ya. I mean like my honeymoon phase only lasted like what 1 month. It's like so short gitu loh. Nggak fair. Anyway, tapi awal tuh kayak you know like lovey-dovey and then apa ya, kalau mungkin bisa bahasa anak sekarang itu kayak aku tuh sama kayak masih di love bombing, you know, like the love bombing thing ya. Itu kan very common phrase sekarang kan orang suka lah pakai phrase itu. Terus ya at the end tuh seperti itu, kayak seperti yang exactly kamu ngomong barusan. Jadi tiba-tiba tuh somehow kadang tuh dia being avoidant berarti kalau bisa dibilang ya. Jadi kayak basically like he did nothing, terus aku kayak bingung, kayak loh kok tiba-tiba dari yang manis ya, kayak the love bombing phase is just like boom gone gitu loh. Bomnya habis ya guys ceritanya. Ledakannya udah habis. Itu tiba-tiba tuh dia sih seperti itu. Dia telepon susah, terus bukan susah ya, lebih kayak waktu telepon tuh akhirnya cuma ngomong, "Kamu kerjaan gimana?" Yang kayak gitu-gitu. Terus keseharian seperti apa, and then there's not a lot of interesting topic yang bisa dibahas gitu loh. Karena setiap kali ini cerita pengalaman pribadi ya, guys. Jadi setiap kali aku I try to find like topics, you know. That's why I felt, oh gini kan, relationship is this hard. So it's hard, it's challenging, so it's worth fighting for gitu loh. Itu yang aku rasain waktu itu. kayak kayak aku merasa kayak I've been challenged gitu. Kayak parah banget sih. Cuma ya waktu itu yang aku rasakan. Jadi aku bisa cari topik and then I told you about the story and then waktu itu Mena mikir kayak you know like when you're in a relationship it's not supposed to be that hard. Aku waktu itu bilang gini, ya nggak hard kok kan cuma cari topik aja. Intinya kayak it's not hard, okay, so basically help me gitu kayak macam topik up and then like I tried right. Terus habis itu waktu itu kayak bahas apa aku nggak tahu dia being dismissive ya mungkin ya. Ini kayak gabungan dari beberapa attachment style yang kita pelajari hari ini. Jadi waktu akhirnya aku kasih you know like aku bahas topik yang I think for me it's like quite interesting karena kita bisa belajar sesuatu dari cerita itu. Bukan asal cerita, aku bukan cerita gosipin orang tuh bukan. Itu aku literally cerita tentang kayak kenapa kok orang ada di luar negeri, kayak ada salah satu kasus di Amerika,
kenapa kok orang tuh bisa sangat percaya akan satu orang gitu loh. Ya, I mean like satu orang itu kayak act like a god gitu. Kenapa kok orang bisa percaya ya? Kayak yang sesuatu yang seperti itu. Menurut aku sih menarik ya. Terus literally dia bilang gini, ini contoh yang dismissive. Dia bilang kayak gini, "Cerita kamu nggak penting sih, kayak nggak ada hubungannya, nggak related sama hubungan kita." Itu bilang kayak gitu. Kayak, ah, waktu itu aku mikir kayak, memang nggak ada hubungannya, cuma I mean like it's just a story, you know, like I try Yeah. to find topics gitu loh. Tapi dia somehow kayak bilang kayak gitu. Terus kayak, I'm in a people pleaser mode. Jadi kayak, oke, dia nggak suka, ya udah aku nggak akan cerita lagi. Eh, Terus habis itu kayak, oke oke nggak usah cerita lagi lah, dia nggak suka ngapain gitu kan. Terus habis itu aku juga merasa, oh berarti nggak perlu capek-capek cari topik. Oke, we can do something else gitu. Literally waktu kita kita kayak mengakhiri hubungannya, bukan kita, literally dia yang tiba-tiba mengakhiri hubungan, dia itu bilang gini, "Kamu kerasa nggak akhir-akhir akhir-akhir ini tuh komunikasi kita tuh nggak bagus?" mhm. And jadi aku di posisi di mana aku mempertanyakan diri, nggak bagus di mana, karena kayak literally aku sudah I'm trying gitu loh, kayak I'm trying so hard gitu. Jadi kayak kurangnya di mana kok tiba-tiba kamu bisa bilang seperti itu. Intinya tuh kayak kita berdua tuh kayak sudah tidak hangat lah, kasarannya seperti itu. Terus kan aku questioning myself again gitu. Nggak hangat di mana? Karena aku sudah berusaha gitu loh. Why is Iya, it not enough for you gitu. Ya kan itu salah satu contoh di mana kayak dia jadi avoidant dan jadi dismissive. tentang mantan pasangan kamu sih, dia cenderungnya jauh banget, ini ya, avoidant ya. Karena kelihatan banget ya, kayak pokoknya dia Mmm, tuh ngerasa, aku nggak bisa aku maksudnya itu kan cerita Sally ya guys, jadi aku nggak kalau Sally bisa cerita sendiri, tapi aku cuman bisa ngomong yang dari aku pandangannya. Cuman kalau dari cerita-ceritanya Sally sih, pokoknya dia memandang manusia tuh kayak, ya manusia itu kalau ada perlunya aja, gitu pokoknya. Ya, jadi kan dari situ kan bisa kelihatan avoidant, di mana kayak kalau nggak butuh manusia, ya avoid aja. Terus dia misalnya nggak suka, dia juga avoid topiknya. Terus misalnya dia nggak mau apa, dia juga avoid orangnya. Terus misalnya ada masalah dan parah, dia kayak avoid, dia nggak mau nemuin lagi gitu, nggak mau face it gitu, kayak nggak mau kayak apa ya, menghadapi itu gitu. Pokoknya kayak avoid 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 gitu. Dan apalagi kebanyakan avoid-nya tuh kayak ngomong ada hubungannya dengan uang gitu ya. Jadi kan lebih kelihatan mmm, lagi kayak avoidant-nya, jadi masih, tapi pastinya, pasti ada elemen-elemen dismissive gitu ya. Kayak semua orang mungkin ya, probability mereka untuk mempunyai trauma bonding relationship itu sangat tinggi, karena itu sangat normal. mmm, Nah, yang mungkin, aku berharap lebih normal lagi, itu kesadaran itu. Kesadaran atas trauma bonding, kayak, I'm dating mmm, my mother." Dan untuk recap aja, jadi, untuk orang tua, kalian bisa lebih menormalisasikan menjadi manusia, di mana kayak mmm, waktu kita hamil, kita itu akan mempunyai hubungan seumur hidup dengan seseorang ini, gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu terpicu dalam, advice gitu ya, as if kayak anak ini menjadi project yang disempurnakan. Lalu waktu mereka lahir, anak ini di-treat sebagai sesuatu yang kalau nggak diselesaikan, dealt with, atau dikontrol. Terus nomor 2 juga, untuk, bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang bisa lebih mempunyai hubungan dengan anak kita kan seumur hidup kan, yaitu tadi, dengan itu mulai dari diri kita sendiri, di mana kayak kalau misalnya kita merasakan sesuatu yang kurang ideal ya, kita harus bisa memvalidasi itu dari kita. mmm, Karena kalau misalnya kita tidak bisa memvalidasi itu dan mempunyai emotional intelligence untuk mengartikulasikan apa yang kita rasakan, nanti kita bisa mempunyai rasa dendam ke anak kita, as if mmm, mereka menghancurkan hidup kita, lalu kita menghukum keberadaan mereka di dalam hidup kita, gitu ya. As if kayak, dan anak kita nggak akan pernah ngerti. Anak kita lahir mereka hanya ngerti nanti, "Oh, mama aku nggak suka sama aku, berarti mungkin memang karena aku nih such a bad child," gitu loh. Aku mmm, tidak,
aku tidak worthy of love, aku tidak berhak untuk dicintai apa adanya sebagai diriku sendiri. Dan dari situ attachment style inilah terbentuk, guys, dimana kita bisa secure, dimana kita bisa ambivalent, atau gimana kita bisa avoid dan menghindari orang, atau kita bisa dismissive, kayak benar-benar mengepak orang lain luar dari hidup kita secara aktif gitu ya, bukan hanya menghindar ya, tapi dan dari attachment style ini nanti trauma bonding inilah yang terjadi kalau kita nggak sadar, dimana kayak otak kita merasa kayak, oh look at this guy familiar. Ini being familiar itu it is not always baik gitu. Familiar itu bukan sesuatu yang yang selalu baik. Betul. Hanya nyaman saja. Iya, yang itu yang bisa dipromot adalah kesadaran diri, itu yang sangat penting. Kita tidak bisa rubah apa yang kita tidak sadar. Aku harap semua pendengar bisa ingat, apa yang kita tidak rubah, kita secara tidak langsung actively choose. Kita secara tidak langsung memilih secara aktif. Jadi, what you don't change, you actively choose. Bukan berarti kalau kita bilang, well, aku nggak milih untuk hidup kayak gini sih. Well, but you don't change it, so you actively choose it. Jadi dengan awareness ini ya, disitulah power kita. Kayak, oke, aku sadar nih. Terserah kalian mau ngapain, gitu. Kalian mau stay the same, kalian mau berubah, that's now in your hands. Itu contoh termudahnya tuh kalau misalnya, ini literally karena aku keinget kejadian kemarin, karena kemarin sangat memorable ya. Literally ini contohnya sama kayak gini, orang kalau misalnya merokok, dia tahu merokok itu jelek, tapi dia tetap memilih untuk merokok dengan alasan, "No, karena itu sudah habit." No, I mean like, habit itu memang susah untuk diubah. Yes, Tapi susah tuh bukan berarti tidak bisa. yes. So basically, you have the choice in your hand whether you wanna say no or you just like continue to just smoke gitu loh. Kalau misalnya kita tahu kita as if merokok terus, pertama, aware that kamu selalu ngerokok, gitu ya. Nomor 2, aware waktu apa kamu merokok, gitu. Kayak, oh, misalnya malam-malam nggak bisa tidur, merokok, gitu. Misalnya, tuh, merokok tuh banyak. Nomor 3, apa yang kamu rasain waktu kamu ngerokok? Apa? Kamu harus sadar itu. Nomor 4, apa kira-kira alasan kamu, what does a cigarette offer? Apa yang rokok ini offer ke kamu, yang kamu selalu kembali ke dia, gitu. Pasti kan ada service yang dia lakukan untuk kamu. Terus nomor 5, begitu kamu sadar semua informasi ini, next time kamu mau ngerokok, kamu tahu itu nggak baik, kamu mikir, ini karena ini aku merokok. Aku ngerokok karena aku cari ini. Apakah aku mau mencari semua ini dalam rokok, tapi aku tahu itu nggak baik buat kesehatan aku. Dan kalau misalnya jawabannya no, hopefully no, then the last step would be that aku bisa cari sensasi-sensasi ini di mana yang lebih sehat. Ini kayak literally analogi merokok ini menjelaskan seluruh cerita yang kita bahas di episode ini. Itu yang aku mau bilang. Itu, well, closing remark-nya panjang. But anyway, aku barusan kayak buka ya. Jadi next episode itu kita akan membahas apakah kondisi rumah Anda bagus untuk kesehatan mental Anda. Dan ini sebenarnya ya as if kita nggak udah ngomong ini in the 4 episodes gitu ya. Cuman episode 5 itu lebih pokoknya menekankan lagi dynamic keluarga yang mungkin kita mikir, well, itu cuman bagian nasi sih tiap hari gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mikir nggak terlalu healthy gitu ya. Dan itu yang bakal kita bahas next week. Dan kalau kalian udah dengerin sampai poin ini, thank you so much for being with us. Thank you so much for tuning in. And we hope we'll see you in the next episode. Bye-bye. Thank you. Bye.